Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ngapunten saya mengganggu waktunya, bahwa sesuai dengan janji kemarin bahwa hari ini saya mengundang Pak Haidar, Bu Erina dan Bu Wahyu untuk melakukan berbincang-bincang santai tentang program yang mungkin akan dikembangkan di SMK Kesehatan ke depannya. Jadi seperti ini, Pak Haidar selaku Kaprodi dan juga wali kelas 12, Bu Erina sama selaku wali kelas 12 dan juga selaku guru PKK dan Bu Wahyu selaku wakaf kurikulum. Jadi seperti ini, bahwa saya mendengar memang dari beberapa anak-anak dan juga jenengan Bu Erina dan Pak Haidar bahwa ada aspirasi dari anak-anak tentang program kewirausahaan biar nantinya menunjang anak-anak ketika lulus dari SMK Kesehatan ini bagi yang memang ekonominya kurang mampu, selain mereka bisa bekerja, mereka juga bisa berwirausaha. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak Haidar aspirasi-aspirasi atau masukan ke apa ke jenengan tentang anak-anak program yang akan meningkatkan kewirausahaan anak-anak. Monggo Pak Haidar. Baik Bu, untuk terkait aspirasi anak-anak kelas nih Bu ya. Anak-anak ini sebenarnya adanya program khusus ya Bu ya, program khusus terkait kewirausahaan. Tidak hanya produk saja membuat produk, tapi juga terkait pelatihan jasa gitu Bu, terkait seperti baby spa dan caregiver gitu Bu ya. Jadi mungkin aspirasi ini bisa kita tampung dan kita bisa menindaklanjuti. Siap-siap, Pak Haidar. Berarti bahwa nantinya ke depannya untuk program kewirausahaan ini bukan hanya tentang produk saja, tapi bisa tentang jasa juga. Jadi menunjang anak-anak ketika nanti lulus dari SMK bisa berwirausaha untuk membuka baby spa ataupun bisa membuka perawatan lansia. Seperti itu, nggih Pak nggih. Nggih. Terima kasih Pak Haidar. Selanjutnya Bu Erina selaku wali kelas 12 dan selaku guru PKK mungkin bisa menyampaikan aspirasi dari anak-anak juga dan tentang masukan mungkin produk kewirausahaan itu yang seperti apa sih yang bisa menunjang anak-anak ketika lulus dari sini bisa mengembangkan kewirausahaannya. Oke. Jadi untuk program kewirausahaan itu memang ada aspirasi dari anak-anak mengenai program-program kewirausahaan. Nah, saya selaku guru PKK sendiri, saya sudah melakukan pembuatan produk-produk. Jadi pembuatan produk-produk ini bukan hanya di bidang kesehatan saja, tapi juga di bidang umum. Kalau di bidang kesehatan itu saya sudah membuat rencana program itu kita membuat minuman dan makanan kesehatan. Kalau minuman kesehatan itu biasanya bisa berupa sinom. Nah, sinom di sini sinom atau beras kencur dan lain sebagainya, Bu ya. Nah, untuk program minuman kesehatan ini bukan hanya yang ready to drink. Jadi saya juga membuat program yang bisa diseduh di rumah. Jadi dalam bentuk bubuk. Terus untuk makanan juga ada kayak kita membuat makanan-makanan buat diet seperti itu, Bu. Terus untuk program kewirausahaan yang dalam bentuk umum ya, Bu. Jadi kan tadi Pak Haidar di bidang kesehatan dan jasanya oke. Menurut saya itu bagus, Bu. Karena berhubungan dengan prodi keperawatan ya untuk baby spa dan caregiver itu. Tapi untuk program yang lainnya untuk TLM sama farmasi itu biasanya saya dari minuman dan makanan diet atau minuman kesehatan itu dan juga di bentuk umumnya Bu. Jadi misalnya kita bikin buket, terus bikin buket kan macam-macam ya, ada buket uang, buket bunga dan lain sebagainya. Terus kita juga pernah bikin taplak-taplak meja itu Bu, seperti itu. Kalau dari program kewirausahaan yang akan saya jalankan dan sudah saya jalankan seperti itu. Siap-siap. Terima kasih Bu Erina atas masukannya. Mungkin nanti kalau seandainya program ini resmi, nanti saya juga akan berbincang dengan Bu Wahyu tentang jadwalnya. Mungkin nanti saya butuh bantuan dari Bu Erina selaku guru PKK untuk mengembangkan produk kewirausahaan ini. Jadi saya setuju sekali tentang produk kewirausahaan yang tadi minuman bukan cuma hanya yang ready to drink tapi juga yang kemasan yang bisa diseduh di rumah seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Erina. Selanjutnya Bu Wahyu selaku wakaf kurikulum. Di sini saya pengen masukan dari Bu Wahyu kira-kira jadwal dari program kewirausahaan ini bisa nggak sih dimasukkan ke program di kurikuler, terus kira-kira jadwalnya kapan, terus bagaimana menurut Bu Wahyu pandangan ke depan untuk program kewirausahaan ini. Terima kasih Bu Puji. Tadi yang sudah disampaikan teman-teman terkait kewirausahaan, baik kewirausahaan dalam bentuk jasa dan produk itu sebenarnya sudah bagus Bu, sesuai dengan inti dari kurikulum Merdeka itu Bu. Jadi kan anak-anak itu bebas sekarang, tidak terpaku hanya pada satu jurusannya saja. Nah, kebetulan di kurikulum Merdeka ini untuk kelas 11 itu ada mata pelajaran pilihan Ibu. Ada mata pelajaran pilihan itu di mana
anak-anak itu bebas memilih mapel atau mata pelajaran yang diinginkan. Nah, di situ nanti sekolah akan menyiapkan. Dengan adanya kewirausahaan ini, mungkin seperti yang sudah saya buat untuk di SMK Kesehatan itu, mapel pilihan itu insya Allah nanti saya buat ada 3 mapel, Bu. Yang pertama itu ada MIPA, jadi tujuannya itu MIPA itu untuk anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah, jadi kita bekali dari awal sedini mungkin gitu, jadi kita nanti kasih materi-materi yang nanti bisa membantu anak-anak untuk mempersiapkan. Kemudian yang kedua itu kebetulan caregiver, Bu, karena Pak Haidar di sini selaku guru prodi juga mempunyai sertifikat, di mana sertifikat itu yang sudah siap juga untuk seandainya berkaitan dikirim ke luar negeri ya Pak ya, ke Jepang. Jadi memang karena memang kita ada, kenapa kita tidak memanfaatkan itu, mengajari anak-anak sedini mungkin meskipun tidak punya sertifikat, tapi mereka sudah punya keahlian seperti yang disampaikan Pak Haidar, mungkin untuk caregiver itu ya Bu ya. Jadi mapel itu bisa masuk dan kewirausahaan itu insya Allah juga jadi salah satu pilihan dari 3 mata pelajaran pilihan yang nanti akan disediakan di sekolah. Itu nanti jadwalnya insya Allah 1 minggu itu dapat 4 jam pelajaran Ibu, nanti untuk pembagian jamnya mungkin nanti saya sesuaikan. Kemudian selain itu, selain hanya untuk dimasuk di mapel pilihan, bisa juga di kokurikuler seperti yang Bu Puji bilang, di mana memang kalau kurikulum merdeka itu ada jam yang namanya untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ ada satu tema wajib yang dilaksanakan oleh SMK, di situ tema kebekerjaan. Nah, menurut saya itu juga cocok kalau seandainya nanti kita menggandeng partner Pak Haidar. Jadi kita kan punya perjanjian MOU Ibu ya dengan LPK Pratama, mungkin bisa dimasukkan juga untuk ya tambahan biar anak-anak itu selain caregiver juga apa sih bekalnya kalau kita seandainya mau bekerja seperti itu Ibu. Ya, siap. Terima kasih Bu Wahyu. Kalau intinya itu kan kita mendukung program dari pemerintah Bu Wahyu nggih, bahwa lulusan dari SMK ini tidak hanya untuk bekerja, tidak hanya untuk melanjutkan tapi juga untuk berwirausaha. Nantinya saya butuh bantuan Bu Wahyu selaku wakakurikulum untuk membentuk jadwal dan memotivasi wali kelas, dan wali kelas juga nanti saya mohon untuk mendukung dan memotivasi anak-anak agar program ini dapat terjalan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan juga program ini nantinya berkelanjutan dan dapat juga sebagai produk unggulan dari SMK Kesehatan sebelum nanti SMK Kesehatan membuka TEFA seperti itu. Oke, itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Monggo bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sadarilah masa berganti.